Kalau presiden, wakil presiden, dan semua yang punya jabatan publik yang diikat oleh sumpah, membicarakan soal mengubah konstitusi untuk melanggar gagasan konstitusionalisme, maka sebenarnya mereka sudah melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, dan sebenarnya kalau memang mau dinegosiasikan, dibicarakan terus-menerus, maka bisa di-impeach presiden. Semua lagi kita di channel yang perlu diimajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya krisis minyak goreng di negeri ini masih berlanjut. Hari-hari kita dapat kiriman video betapa susahnya para ibu-ibu, emak-emak untuk mendapatkan minyak goreng. Bukan gratis, dibeli. Antrian begitu panjang, berjam-jam mereka mempersiapkan diri hanya sekadar mendapatkan seliter atau 2 liter minyak goreng, dan itu dibeli. Pagi ini Bang Kica membaca sebuah berita yang menyesakkan, memilukan, menyedihkan, bahwa ada seorang ibu-ibu di Berau, Kalimantan Timur, yang meninggal ketika sedang mengantri minyak goreng. Meninggal, kehilangan nyawa. Begitu menyedihkan. Ini sesuatu yang nggak kebayang sama Bang Kica. Apa begitu susahnya mengatur soal minyak goreng. Berbulan-bulan krisis ini tidak juga selesai. Banyak argumentasi yang kita dengarkan dari pihak yang punya otoritas, tapi apapun itu, rasa-rasanya terlalu banyak kontras di negeri ini. Kita bicara soal sesuatu yang jauh di seberang sana, di awan-awan, di langit-langit, di ujung dunia. Sementara di sisi lain kita abai tentang sesuatu kewajiban negara ini mendistribusikan keadilan sosial. Hanya soal minyak goreng saja. Tidak gratis, dibeli, bayar. Kita tahu di negeri ini ada jutaan hektar kebun sawit. Tapi kenapa? Kenapa masalah yang sangat substantif ini berbulan-bulan tidak selesai? Kontras lainnya adalah, bagi kita baca, tanggal 14 Maret besok, Presiden Jokowi akan camping di IKN. Dan dia mengundang 33 gubernur untuk membawa air dan pasir sebagai simbol pemersatu, simbol persatuan. Begitu yang kita baca. Barangkali jaraknya hanya ratusan kilometer dari Berau. Dua kontras yang luar biasa. Satu sisi kepala negara kita mengadakan selebrasi camping untuk ibu kota baru, ibu kota nasional. Di sisi lain ada ibu-ibu yang berada dalam otoritas negeri ini mengantri minyak makan dan nyawanya melayang. Sisi lain yang sekarang juga sedang menjadi pembicaraan atau diskusi publik adalah soal penundaan pemilu. Presiden sudah mengeluarkan pernyataan bahwa beliau akan tegak lurus, tunduk pada konstitusi, dan beliau juga menyatakan bahwa beliau tidak bisa melarang orang berwacana soal penundaan pemilu. Suatu pernyataan yang menurut Bang Kica sangat menggantung. Seharusnya kan Presiden menyatakan bahwa konstitusi adalah sesuatu yang harus kita hormati. Pengadaan pemilu 5 tahun sekali itu adalah perintah di konstitusi, lalu diturunkan melalui undang-undang. Ada undang-undang pemilu, ada undang-undang pilkada serentak yang tanggalnya sudah disepakati 14 Februari, yang jadwal atau timelinenya sudah dibuat oleh KPU. Seharusnya kan kita taat kepada kesepakatan ini. Banyak respon terhadap pernyataan Presiden ini, apalagi setelah ada pernyataan lain dari Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, di podcast dengan Deddy Kobuser, bahwa penundaan pemilu berdasarkan pembacaan Big Data, lebih dari 100 juta pengguna sosial media, ini konon katanya, itu mengharapkan ada penundaan pemilu.
Luhut Binsar juga menyatakan bahwa biaya pemilu yang kemungkinan 100 triliun juga sangat besar dan tidak pantas, tidak elok kalau di saat kita krisis ini itu dialokasikan. Jadi ada sinyal-sinyal yang dianalisis oleh masyarakat, memang ada kehendak untuk menunda pemilu. Apalagi sampai saat ini pihak DPR belum menyetujui anggaran yang diajukan oleh KPU. Jadi banyak tanda-tanda yang bisa dibaca. Memang ada satu gerakan barangkali yang ingin menunda pemilu. Padahal kita tahu bahwa salah satu ciri dari negeri yang demokrasi ya pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak atau keinginan konstitusi. Ada gerakan-gerakan di masyarakat yang katakanlah merespon gelagat-gelagat ini. Ada sekelompok pemuda di Medan yang menginisiasi pengumpulan dana. Jadi kalau alasannya pemilu tidak diadakan karena tidak adanya uang, anggaran, maka kelompok pemuda ini menginisiasi mengumpulkan uang yang akan diberikan kepada KPU agar pemilu diselenggarakan. Ini satu terobosan atau satu jalan cerdas untuk menohok para pihak yang jelas-jelas berpikir sangat berlawanan dengan konstitusi. Lalu ada lagi satu diskusi terbuka yang dilakukan oleh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia tanggal 11 Maret ya, kemarin, yang dihadiri oleh Rocky Gerung, Bivitri, kemudian beberapa tokoh lainnya. Nah, menarik mengamati apa yang disampaikan oleh Bivitri, bahwa keinginan untuk menunda pemilu itu adalah keinginan yang inkonstitusional, keinginan yang berlawanan dengan kehendak dari konstitusi kita. Dan melawan konstitusi adalah satu perbuatan melawan hukum. Dan Bivitri menyatakan bahwa kalau presiden membiarkan hal tersebut terjadi, maka bisa disimpulkan menurut keilmuan dari Bivitri, ahli hukum tata negara, itu presiden telah melawan hukum dan bisa diimpeach. Nah, bagaimana pendapat Bivitri ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget juga tadi lihat ada apa sudah beredar. Makasih, tapi jadi mudah-mudahan dibaca. Dan sebelumnya sebenarnya hari Senin saya nulis juga di majalah Tempo, judulnya Pengkhianatan terhadap konstitusi. Nah, mungkin saya masuknya dari situ aja ya, pengkhianatan. Jadi tadi soalnya ngobrol, mungkin kalau di sini kan semuanya pasti analisis politiknya lebih jago daripada saya. Jadi saya akan masuknya ke soal-soal yang sifatnya betul-betul soal hukum tata negara sesuai dengan bidang kajian saya. Nah, jadi saya mesti berangkatnya dari pertama mengkonfirmasi soal gagasan pembatasan kekuasaan. Karena begini, saya dan teman-teman, jadi kami ada komunitas juga yang berseberangan dengan teman-teman Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang sekarang ketuanya itu Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan sudah mengangkat Pak Bamsud sebagai anggota kehormatan. Jadi sudah bisa diduga arahnya kemana gitu ya. Nah, kami ada lagi satu asosiasi namanya Constitutional and Administrative Law Society, dan kami juga sedang merasa gelisah yang luar biasa karena tadi disebut oleh Bang Rocky misalnya ada partai anak kecil yang menyatakan seakan-akan tegak lurus pada konstitusi, tapi kalau konstitusinya diubah, jadi nggak apa-apa, tetap tegak lurus pada konstitusi. Nah, kelihatannya narasi ini yang sedang banyak dibicarakan, ya, dan ini yang sangat menggelisahkan karena kenyataannya memang pasal 37 Undang-Undang Dasar kita itu hanya minim sekali. Jadi ini suatu hal yang barangkali patut kita sesali juga sih waktu amandemen 99 2002 tidak ada layer kedua untuk melakukan perubahan konstitusi. Di banyak negara lain itu ada layer keduanya. Layer keduanya itu bisa referendum misalnya, atau kalau di Amerika Serikat persetujuan dari sekian negara bagian gitu. Tapi ada layer keduanya. Kalau kita hanya mensyaratkan pasal 37 itu hanya mensyaratkan sepertiga dari total jumlah anggota MPR, 575 anggota DPR plus 136 anggota DPD itu bisa mengajukan agenda perubahan konstitusi, hanya sepertiga. Sedikit sekali, hitung aja sekarang dengan 3 partai aja udah berapa. Kemudian quorum rapatnya itu 2/3 dari total jumlah anggota MPR. Kemudian hanya dengan 50% plus 1, konstitusi kita bisa berubah.
lebih longgar daripada proses legislasi bahkan. Karena kalau proses legislasi sekarang kan harus partisipasi, terus kata Mahkamah Konstitusi berkaca pada Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasinya harus bermakna dan seterusnya. Pasal 37 itu lebih longgar. Kalau seandainya Agustus ternyata kita akan ada sidang istimewa MPR dan sangat mungkin karena sudah dibicarakan ya, walaupun agendanya haluan negara PPHN, tapi ini sudah dibicarakan dan kalau itu terjadi kemudian ada keinginan mengubah konstitusi dengan sidang istimewa itu jadi. Dan apa yang terjadi ya semua orang yang sekarang bilang tegak lurus pada konstitusi akan bilang oh konstitusinya udah berubah, berarti kita akan mengikuti apapun kata konstitusi termasuk apabila kita ingin menunda pemilu. Nah, itu satu ya, legalistik sekali cara pandangnya. Tapi itulah kecenderungan hukum belakangan ini. Ngomongin pasal, maksud saya membicarakan Undang-Undang Cipta Kerja, membicarakan revisi Undang-Undang KPK, semuanya kacamatanya memang legalistik. Dan siapa yang memberikan justifikasi itu? Kawan-kawan saya, akademisi, terutama bidang hukum tata negara. Bidang hukum lah, akademisi dan praktisi. Nah itu yang sangat menggelisahkan. Nah tapi yang ingin dan yang sekarang saya terus-menerus coba bicarakan dan mudah-mudahan nyambung dengan semuanya yang ada di sini dari tadi saya dengarkan adalah sesungguhnya membicarakan perubahan konstitusi untuk menunda pemilu itu sudah inkonstitusional. Karena gagasan konstitusi itu memang soal pembatasan kekuasaan. Jadi kalau gagasan konstitusionalisme ya sebenarnya ya. Jadi kan kalau kita baca dulu sejarahnya itu kan di mana kekuasaan penguasa begitu sewenang-wenang, kemudian masa pencerahan begitu aufklärung ada gagasan soal penguasa tidak boleh lagi sewenang-wenang, namun karena itu harus dibatasi dengan aturan main. Itu gagasan negara hukum dan kemudian ketika dituangkan menjadi konstitusi itu yang namanya konstitusionalisme, gagasan pembatasan kekuasaan. Jadi ini bukan soal teks, juga bukan soal matematika, apakah sepertiga, 2/3, 50/1, ini adalah soal pembatasan kekuasaan. Jadi begitu seharusnya orang-orang yang membicarakan perubahan konstitusi untuk tidak lagi membatasi kekuasaan, itu sudah inkonstitusional dan sebenarnya itu adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Bukan pembangkangan lagi, pengkhianatan. Dan karena itu soal lainnya yang ingin saya bicarakan adalah kalau presiden, wakil presiden dan semua yang punya jabatan publik yang diikat oleh sumpah membicarakan soal mengubah konstitusi untuk melanggar gagasan konstitusionalisme, maka sebenarnya mereka sudah melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan dan sebenarnya kalau memang mau dinegosiasikan, dibicarakan terus-menerus, maka bisa di-impeach presiden. Karena pasal 7 konstitusi kita itu jelas juga, terutama bagian sumpah presiden ya, bahwa dalam sumpahnya dikatakan saya harus setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya begitu itu dibicarakan, tentu saja kita kemudian harus bicara politiknya, tapi mekanisme pemakzulan itu sudah bisa digulirkan untuk mengatakan bahwa Anda sudah melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi, Anda sudah melanggar konstitusi, dan karena itu bisa mulai proses pemakzulan dengan meminta DPR ya yang harus memulainya, kemudian nanti diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kita nggak tahu hasilnya. Tapi sebagaimana proses politik lainnya, ya memang ini harus dibincangkan dulu, kemudian dimulai begitu. Kalaupun nanti pada saat yang bersamaan di luar ada hal-hal lainnya, ya itu bagian besar dari itu. Tapi saya kira secara hukum tata negara itu hal tersebut sebenarnya sudah bisa dilakukan.